Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di video update untuk Bitcoin. Jadi seperti biasa, kita akan ada pembahasan terkait dengan kondisi Bitcoin terkini. Dan ini saya update biasanya memang setelah close candle pada jam 3 pagi. Tujuannya adalah supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih valid, terutama pada time frame 4 jam teman-teman. Karena biasanya the bigger the time frame, itu impactnya akan lebih besar terhadap seluruh kondisi market. Kita berbicara di saham, kita berbicara di forex market, even di crypto market sekalipun, lebih besar time frame-nya akan berdampak lebih signifikan. So, langsung aja kita masuk ke dalam technical analysis untuk update-nya. Sebenarnya kalau tadi saya ngecek, teman-teman ini dari tim juga sempat inform ya, bahwa ini Bitcoin sebenarnya basically nggak ada benar-benar news yang mendongkrak harga ini untuk ngepam gitu ya. Artiannya memang ini mungkin sudah merupakan proses akumulasi yang dilakukan selama beberapa waktu lalu, dan salah satu yang bisa berpengaruh itu adalah mungkin aktivitas untuk nge-squeeze para trader yang melakukan trading dengan leverage, terutama mereka yang short, karena kita udah tahu dari news terakhir yang kita bahas di video Bitcoin terakhir atau kemarin, itu lebih dari 50 juta dolar short position atas leverage terkena likuidasi teman-teman. Balik lagi, makanya kalau trading futures atau leverage itu juga tetap harus menggunakan stop loss. Kalau kita jaga maksimal resiko per trade mungkin di 2-3% aja, harusnya nggak akan yang namanya terkena likuidasi teman-teman ya. Nah, situasi saat ini kita melihat kondisi Bitcoin itu benar-benar signifikan dalam closingnya ya. Bahkan saya surprise ya terhadap kondisi di mana Bitcoin itu kemarin itu naiknya tuh benar-benar signifikan teman-teman ya. Dia naik sampai kisaran 12%. Kalau secara candlenya sendiri ini bahkan nggak menunjukkan adanya rejection pada bagian atas ya. Malah kita ngelihat kalau overall ini tampak malah seperti yang namanya Three River Morningstar pattern, which means ini sebenarnya adalah bullish reversal pattern. Tapi kita nggak perlu ngomongin patternnya terlebih dahulu ya. Let's fokus terhadap candle hijaunya aja teman-teman ya. Secara closing sebenarnya itu menunjukkan kondisi yang signifikan. Sebelumnya kalau kita lihat teman-teman, progres pergerakan Bitcoin dari terakhir di 9 November sampai ke sekarang teman-teman, belum pernah ada penguatan dalam satu hari naik sekitar 12% ya. Di sini 5%, di sini naik sekitar 6% ya. This is the biggest gain yang kita pernah dapatkan sejak 9 November lalu teman-teman. Dan ini sebenarnya bisa jadi memicu kondisi perubahan atau reversal terjadi pada kondisi market saat ini ya. As example teman-teman, kalian boleh cek sekitaran bulan Oktober itu ya, kalau kita lihat tanggal 1 Oktober kita sempat mendapatkan nice gain sekitar 12,7%. The next day-nya kita lihat teman-teman, Bitcoin hanya memaintain level tersebut ya, dan dia hanya sideways sekitar 1-2 harian. Habis itu dia break lagi dan mematahkan resistance yang ada pada pergerakan sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebelumnya terbentuk semacam resistance ya, kita ke hold selama 2 hari, and then boom, breakout terjadi pada kondisi Bitcoin. Nah, the question is, apakah kondisi itu bisa terulang dan terjadi kembali? Nah, ini ada beberapa hal yang kita perlu analisis lebih detail lagi, terutama pada time frame hourly-nya teman-teman. Cuman kalau untuk time frame daily, at least kalian boleh berpatokan pada resistance yang terbentuk pada kisaran level ini ya. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya level $40.000 itu kan merupakan key support and resistance, dan basically teman-teman, kalau kita lihat saat ini situasi kita itu sudah sedikit ya close di atas area resistance-nya. Sebenarnya kalau saya bisa katakan sih, ini saya merasa kurang begitu confident ya. Beda ceritanya kalau dia steady 2 hari, abis itu dia naik lagi satu tiang panjang hijau ya, at least untuk testing ke kisaran level resistance yang ada di kisaran $44.000. Kalau misalkan demikian itu yang terjadi, saya lebih confident. Reasonnya kenapa? Karena sekarang posisinya teman-teman ini bisa memicu yang namanya bull trap
ya. Ketika semua orang confident bahwa kita sudah break dari 40.000, everybody start long, everybody start entry, everybody start akumulasi, and then boom, dikasih koreksi, dibikin panik sedikit, and then marketnya baru diangkat lagi untuk lebih signifikan. Hal tersebut bisa saja terjadi karena memang kalau kita analisis based on hourly time frame menggunakan Elliott Wave Theory, kita semestinya sih soon or later akan memasuki fase korektifnya, at least untuk short to medium term, teman-teman. Kita nggak berbicara untuk jangka yang mungkin 1 bulan 2 bulanan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, secara pergerakan sendiri ini kita tahu ya, kemarin kita sudah discuss teman-teman tentang terbentuknya descending channel. Basically kita sudah berhasil close di atas descending channel, which means ini harusnya bisa nge-lead kita ke setidaknya ada sedikit momentum untuk bullish bisa berkreasi ya. At least yang kita pengen lihat adalah si Bitcoin mungkin boleh maintain lah di atas level ini gitu ya. Atau kalaupun dia terjadi pullback, it's okay teman-teman, as long kita pullbacknya nggak signifikan seperti ini ya. Kalau kita melihat pergerakannya cenderung korektif, and then dia bisa maintain di atas level support sebelumnya, which means di kisaran level ini. Harusnya ini bisa jadi opportunity justru untuk kita long kembali atas Bitcoin saat ini teman-teman ya. Balik lagi, breakout sudah terjadi dan posisinya sangat impulsif. Bahkan kalau misalnya kita cek dengan menggunakan indikator sekalipun, MACD juga menunjukkan hal demikian ya. Kita ada yang namanya bullish divergence, ini sudah kita bahas dari beberapa video yang lalu, dan secara barnya sendiri juga menurut saya cukup oke ya. Ini kalau misalkan dia bisa break dari dia punya resistance di sini teman-teman, ini harusnya bisa lebih confirm lagi ya untuk si Bitcoin itu kembali memenuhi momentum bullishnya ya, lebih kurangnya seperti itu. So kita mesti lihat dulu teman-teman ya. Mungkin saya boleh tambahkan lagi dari perspektifnya relative strength index sendiri, ini juga secara trend line kita sudah break dari trend line-nya teman-teman. Nah, posisi sudah break seperti ini harusnya memang bisa nge-lead Bitcoin untuk mendapatkan momentum bullish kembali. Apalagi posisi kita sudah berhasil bermain di atas indeks 50. Seperti yang kita sudah pernah bahas di beberapa video lalu, setiap kali kita bermain di bawah indeks 50 teman-teman atau area bawah, pergerakan kripto itu lebih cenderung terkoreksi. Sementara ketika kita bermain di atas indeks 50, sebut saja misalkan pada kisaran 30 September ya sampai dengan kisaran 16 November, which means itu adanya di bagian sini ya. Ini kisaran area ini teman-teman sampai di kisaran area ini ya. Kita berbalik arah kembali ketika dia bermain di bawah indeks 50, pergerakan kita cenderung korektif. Tapi ketika kita bermain di atas indeks 50, pergerakan kita cenderung bullish. Nah, untuk posisi saat ini, saya bisa katakan kita sudah bermain di atas indeks 50 dan harusnya kita bisa mendapati bullish momentum yang cukup signifikan teman-teman atas pergerakan Bitcoin saat ini ya, lebih kurangnya seperti itu. Plus, teman-teman perlu di note juga, for the first time kita bisa close di atas exponential moving average 21 dengan kondisi yang very impulsif. Beda ceritanya dengan kondisi waktu lalu ya. Memang sih kita break dari exponential moving average, tapi dia selisih penguatannya itu hanya 5% saja. Sementara saat ini itu 12%, dan itu sebenarnya bisa dimaklumi. Balik lagi karena memang kondisi kita itu lebih bottom ya, dibandingkan kondisi waktu itu yang mungkin nggak terlalu bottom, istilahnya di atas exponential moving average 21, tapi dia ya masih lebih tinggi dan bisa saja memicu orang-orang untuk melakukan aksi sell off teman-teman. Alright, so ya lebih kurangnya kalau misalnya untuk kondisi time frame daily seperti itu. Nah, sekarang sedikit kita bahas pada time frame hourly-nya ya. Kita akan coba cek untuk dia punya pergerakan. Sebelumnya teman-teman saya sempat nge-share tentang kondisi 1, 2, 3 reversal pattern. Kalau teman-teman pengen ngecek bisa gabung di Telegram. Ini saya share sekitar di kemarin siang lah ya. Kita update itu pada saat sebelum terjadi breakout. Memang ini adalah salah satu alternatif skenario yang kita ngelihat seandainya memang Bitcoin itu menunjukkan indikasi-indikasi yang berbeda. Seperti yang kita terakhir bahas di video kita terakhir, yaitu Bitcoin ya. Mana nih? Saya lupa ya, yang mana ya teman-teman. Harusnya yang ini ya, nih kondisi menarik pada Bitcoin. Perhatikan baik-baik perbedaannya, yaitu udah sempat kita bahas teman-teman pada video di waktu itu. Dan rupanya
beruntung bagi kita, analisis kita kali ini oke ya, maksudnya sesuai dengan ekspektasi kita. Dan untuk situasi saat ini kan sebenarnya pembahasan kita di video yang terakhir teman-teman, dimana kita memperkirakan potensi subwave 3 kita itu berada pada kisaran Fibo 100% di area 42.581 dolar. Dan untuk saat ini secara time frame 4 jam sendiri, tadi kita sempat mendapatkan rejection dan testing level 40.900, tapi in the end closingnya kita itu cukup baik dan maintain di atas potensi bullish flag pattern ini teman-teman ya, walaupun dia hanya rectangle aja. Ini kalian boleh bilang rectangle, kalian boleh bilang bullish flag pattern, but in the end kita cukup oke dan mencoba ya, untuk si posisi Bitcoin itu mencoba maintain base di level ini teman-teman ya. Jadi kalau dia bisa maintain base di level ini, kita istilahnya create yang namanya base sebelum kita melihat dia potensi impulsif lagi teman-teman ya. Kalau misalkan demikian seperti ini kondisinya, berarti kita ngelihat tidak ada yang namanya pressure dari sellers. Artinya sellers itu belum tertarik untuk masuk kembali atau melakukan aksi taking profit kembali atas kondisi saat ini. Dan teman-teman, sebetulnya kalau misalkan kita analisis lagi menggunakan indikator, ada beberapa yang kita perlu perhatikan. Pertama teman-teman, dari segi RSI based on time frame 4 jam, ini menunjukkan adanya si hidden bearish divergence teman-teman ya. Jadi buat yang nggak tahu hidden bearish divergence itu apa, ini adalah posisi sebaliknya pada hidden bullish divergence. Jadi ketika kita ngelihat hidden bearish divergence terbentuk, pada dasarnya ini bisa memberikan arti bahwa tren untuk penurunan berpotensi berlanjut ya. Ini kalian bisa lihat di sebelah sini, hidden divergence ya. Ketika kita ngelihat marketnya itu nge-create yang namanya lower high, RSI-nya itu create yang namanya higher high teman-teman. Nah, kalau kalian lihat ini memenuhi syarat ya. Di sini kita ngelihat dia masih lower high, tapi secara RSI itu menunjukkan ada yang namanya higher high teman-teman. Artinya teman-teman, bagi RSI di level situasi saat ini itu kita sudah memasuki area overbought atau terlalu banyak aksi beli, dan mungkin kalau kondisinya kayak gini kita bisa ngelihat soon untuk Bitcoin akan mengalami koreksi dulu teman-teman. Dan koreksi itu balik lagi saya sampaikan adalah hal yang sangat wajar. Tapi perlu diingat juga bahwa overall trend kita itu masih dalam keadaan pressure by sellers ya. Jadi kalau teman-teman ingat, di level ini masih terdapat yang namanya big fan zone sellers, dan itu sudah kita sampaikan dari video-video beberapa waktu yang lalu ya. Ini adalah big fan zone sellers. Kita berhasil memang break dari Fibo 61,8%, but still teman-teman, let's say kita berhasil mencapai target kita di kisaran yang ini ya. Let's say kita berhasil mencapai target kita di kisaran level Fibo 100% dan di kisaran 42.581 dolar, maka ada kemungkinan di area tersebut kita bisa mendapatkan rejection. Dan kalau misalkan itu adalah potensi wave 3 berikutnya, berarti kita akan memasuki fase korektifnya, dan bisa saja kita akan testing dulu ke level 40.000 dolar before kita ngelihat either dia breakout dan akhirnya signifikan impulsif lagi menuju wave 5, atau justru kita malah terdecline dan kembali create yang namanya potensi lower low pada pergerakan Bitcoin teman-teman ya. Jadi perlu disadari, kita di sini ngelihat ada indikasi atau kemungkinan Bitcoin itu bisa terkoreksi based on dia punya hidden bullish divergence ya. Itu boleh diperhatikan, dan ya mungkin alternatif yang bisa saya sampaikan ya, ini tadi saya sempat share juga melalui grup advance ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, memang overall trend itu basically masih dalam posisi sellers. Jadi kita belum bisa katakan ini benar-benar cukup oke ya untuk kita bilang ini bahwa udah ready nih teman-teman ya, udah ready untuk kita berbalik arah ya. Perlu perhatikan juga bahwa ada possibility para whales yang sebelumnya melakukan transaksi atau melakukan akumulasi dari harga di bawah ini teman-teman, itu bisa consider untuk melakukan taking profit. Jadi balik lagi, yang bisa menyebabkan kondisi marketnya kembali terkoreksi atau terpullback itu bisa saja dari whales yang melakukan aksi taking profit. Itu bisa di-consider juga teman-teman. So, to be careful, jangan terlalu overconfidence ya. Jadi ingat juga posisi kita saat ini secara exponential moving average sendiri itu sebetulnya menunjukkan memang kita sudah overextend ya. Kalau kita lihat ini based on time frame 4 jam, ini udah overextend dari segi dia punya gapnya ya. Tuh, jaraknya udah lumayan teman-teman. Ada selisih sekitar 4%, mungkin kita bisa ngelihat dia terkoreksi. Walaupun secara time frame 1 jam ini kita udah testing ya. Jadi harusnya udah cukup positif. Tinggal balik lagi teman-teman, apakah base di sini bisa dipertahankan dengan baik dan kita
kita masih bisa ngelihat dia testing sampai level kisaran $42.500 sebagai potensi yang terdekatnya. Ya, itu tinggal masalah waktu yang menjawab teman-teman. Dan kita besok memasuki weekend, which means hari Minggu, dan harusnya institution itu pada tutup. Artinya kita mungkin ngelihat volume nggak akan sebesar pada saat terjadi break kemarin di hari Jumat, teman-teman. Alright, so I guess that's it. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan informasi yang positif, dan tentunya video ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar trading ataupun belajar technical analysis. So I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice weekend and cheers. Bye-bye.